Wanita itu terbaring tak bisa bergerak setelah berulang kali diperkosa oleh 5 pria. Setelah itu sambil menahan rasa sakit ia berjalan menuju jembatan. Namun para iblis itu setelah memakainya ingin membunuhnya. Wanita itu menoleh ke belakang lalu dengan tenang mengangkat tangannya dan terjun melompat ke sungai. Para pria itu terkejut, mereka menunggu si wanita muncul ke permukaan. Tapi setelah menunggu lama wanita itu tetap tidak muncul. Mereka segera menyebar di sepanjang tepi sungai untuk mencarinya. Mereka ingin melihat mayatnya, tapi setelah pencarian yang lama, mereka tetap tidak dapat menemukan wanita itu. Memikirkan hal ini, polisi korup itu memerintahkan mereka untuk kembali dan membakar semua peralatan si wanita untuk menghancurkan semua barang bukti. Namun mereka tidak menyangka pembalasan dendam si wanita akan dimulai. Hari itu salah satu dari mereka kehilangan kameranya, yang mana kamera itu berisi video mereka dengan si wanita. Namun karena sudah lama, kedua pria itu tidak peduli. Pada malam hari, pria yang sedang sendirian mendengar suara di luar. Ia keluar untuk memeriksa dan menemukan seekor burung mati di pintu. Ini mengingatkannya pada burung mati yang ditinggalkannya di pintu wanita hari itu. Namun ia mengira wanita sudah mati dan itu hanya lelucon rekannya. Sesuatu yang aneh juga terjadi pada polisi korup itu. Sesampainya di rumah, istrinya memberitahu bahwa ia menerima rekaman. Untungnya tidak ada pemutar video di rumah, dan sebelum istrinya menyadarinya, polisi itu menemui rekannya lalu mengamuk dengan hebat. Semua orang berbagi pengalaman aneh mereka baru-baru ini. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, mereka tiba-tiba menyadari wanita itu mungkin belum mati. Pada saat yang sama, rekan yang lain sedang berdiri di tepi sungai. Tiba-tiba ia mendengar suara memanggilnya dari belakang. Ketika berbalik, ia terkejut dan jatuh terguling menuruni tangga tak sadarkan diri. Ketika ia membuka matanya, ia melihat si wanita. Sambil merangkak, ia ingin meminta maaf atas perbuatannya. Namun wanita itu menyuruhnya untuk diam. Wanita itu kemudian membiarkan pria itu berbaring di pangkuannya, saling memaafkan. Detik berikutnya, wanita itu diam-diam mengunci leher pria itu dengan tali. Walaupun pria itu meronta, ia tetap tidak melepaskannya karena rasa sakit yang mendalam. Tak lama kemudian, kedua rekan itu menyadari temannya tidak kembali setelah masuk ke hutan. Di saat mereka berpisah, salah satu dari mereka bertemu dengan wanita itu. Tanpa ia sadari, wanita itu telah memasang jebakan. Pria itu menjerit kesakitan hingga temannya mendengar itu, berlari menghampiri dan si wanita sudah berada di belakang mereka. Pria itu terbangun dan mendapati dirinya terikat di bak mandi dengan air yang perlahan memenuhi bak. Ia terus memohon ampun, tapi wanita yang dengan amarahnya dengan cepat menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Persis seperti mereka menyiksa dirinya, ia menuangkan sebotol asam kuat ke dalam bak mandi itu. Jika pria itu tidak cukup kuat, kepalanya akan meleleh oleh asam kuat tersebut. Tak lama kemudian, pria itu kelelahan dan berbaring diam di bak mandi. Setelah berurusan dengan pria itu, wanita itu menemukan pemerkaus lainnya yang sudah terikat di pohon. Ia kemudian mengikatkan kail pancing ke mata pria itu agar ia merasakan siksaan yang mendalam. Lalu mengambil ikan mati dan mengeluarkan isi perutnya dan mengoleskannya ke seluruh wajah pria itu. Dengan isi perut ikan yang amis langsung menarik perhatian burung gagak. Para burung gagak melahap jeroan itu, memakan kulit dan bola matanya hingga tetes terakhir. Yang berikutnya dibantai adalah seorang pria yang bekerja di pom bensin. Melihat wanita cantik dan keren itu sedang mengisi bensin, mata pria itu berbinar-binar. Tanpa diduga, ketika ia membuka mata, ia sudah terikat dengan rantai. Bahkan saat ia menghadapi kematian yang mengancam, ia terus memaki wanita itu. Hal ini benar-benar membuatnya marah dan ia segera mengeluarkan tang dan mencabut gigi pria itu. Untuk merasakan akibatnya, wanita itu segera mengeluarkan gunting, siap untuk pembalasan yang amat menyakitkan. Kini hanya polisi itu terakhir yang tersisa dan ia berpatroli di jalan. Polisi itu menerima telepon dari istrinya. Temannya sedang berkunjung dan ingin berbicara dengannya. Namun setelah mendengar nama teman tersebut, polisi tersebut langsung terkejut dan pergi. Ia bergegas pulang, tapi sudah terlambat. Wanita itu sudah pergi bersama putrinya. Setelah mengetahui hal ini, polisi itu segera mencarinya di taman. Berulang kali memanggil nama putrinya, tapi tidak berhasil. Saat ia hendak kembali ke mobil, ia dipukul oleh wanita itu. Polisi tersebut terbangun mendapati dirinya terikat di meja dengan senapan tertancap di bokongnya. Wanita itu ingin polisi merasakan apa yang ia rasakan selama ini. Lalu wanita itu menarik tali, mengikatkan kepala atau pistol dan ujung lainnya ke tangan anak polisi itu yang tak sadarkan diri. Setelah wanita itu menyelesaikan semuanya, ia perlahan berjalan keluar. Ia menunggu dengan tenang dan saat pria itu terbangun, pada akhirnya pembalasan terbalaskan. Namun meskipun begitu, bayangan yang mereka tinggalkan padanya tak pernah terhapus. Saksikan keseruan lainnya